Lu lihat badannya, memang badannya kurus. Dia kan membangga-banggakan badannya. Lihat body aku. Iya, body lu kurus, nggak bakalan jadi daging yang lu makan karena lu pakai sabu tiap hari, tiap menit, tiap jam. Badan lu krempeng begitu, lihat kulitnya pada kendor. Kak Fitri usia 48 tahun, kulitnya kenceng karena dia nggak pernah pakai narkoba. Teman-teman gue banyak yang usianya di atas 40, nggak ada yang sekendor itu. Yang cuma bisa bikin kulit buruk itu adalah narkoba, apalagi jenis sabu. Belajar, baca di Google. Ada buktinya nggak dia beli narkoba? Jangankan bukti dia beli narkoba, dia OD aja gue punya videonya. Dia OD, gue ada videonya. Dia hampir mampus tuh, tahun 2020, pas COVID lagi gencar-gencarnya, ada gue videonya, ada. Ini fix settingan najis tuh. Ya, setelah pernyataan Nikita Mirzani mengenai Bunda Korla adalah seorang transgender, netizen banyak yang meminta bukti atas pernyataan itu. Nikita Mirzani memiliki banyak bukti dan bahkan ia berani mempertaruhkan seluruh hartanya kalau Bunda Korla adalah seorang laki-laki. Mau tahu cerita selengkapnya? Check it out, guys. Bukannya Engkong Korla punya anak, mana ada Engkong Korla punya anak? Engkong Korla nggak punya rahim, gimana ngelahirin anak? Itu bukan anaknya dia, itu adopsi. Kalau dia melahirkan, kasih lihat dong video dia melahirkan. Semua perempuan pasti kalau melahirkan ada fotonya, ada videonya, ada waktu nentein dari bayi. Bawa aja tuh si Engkong Korla ke dokter, cek kelaminnya rakitan atau memang kelaminnya yang dikasih sama Tuhan. Bodoh kalian. Suruh si Engkong Korla ke rumah sakit, live record, panggil dokter, cek apakah dia laki-laki atau perempuan. Gue berani taruhan semua harta yang gue punya, gue kasih ke kalian kalau kalian bisa gerek si Engkong Korla ke rumah sakit dan suruh ngecek kelaminnya sama rahimnya. Engkong Korla masuk TV hari ini. Nggak masuk TV, masuk TV aja. Kan biasanya dia masuk rumah bordir. Kenapa ngasihanin hidup gue? Gue punya rumah, gue punya rahim, gue punya anak. Kenapa ngasihanin hidup gue? Mendingan kalian pada ngaca deh. Sebelum ngasihanin hidup gue, mendingan kasihanin hidup kalian sendiri. Kejauhan lu kasihanin hidup gue. Gue bisa makan tinggal makan, minum tinggal minum, kerja tinggal kerja, pergi tinggal pergi, belanja tinggal belanja. Apa yang dikasihanin dari hidup gue? Rahim gue punya, bisnis gue ada nggak di berita di Kita Fitnah? Ada. Semua yang keluar dari mulut gue itu fakta, bukan fitnah. Kalau fakta adalah kejadian yang sesungguhnya, tapi orang kadang-kadang susah untuk menerima. Udah baikan sama Kak Igun, udah. Semalam dia ke rumah, tapi gue udah tidur. Jam 11:30 udah tidur, dia baru sampai rumah jam 11:30, jadinya nggak ketemu karena tadi kan gue syuting pagi live, jadi gue tidur jam 9:30. Jadi Kak Igun nggak usah dibahas, Kak Igun udah selesai, tinggal si Mahadukun mah bakal gue bahas terus sampai akhirnya kalian melihat kenyataannya, seperti gue akan ngebahas di Toma Hendra yang pernah bikin hidup gue susah, akhirnya dia dikejar KPK, mengenak jadi buruan KPK. Gue akan memperlakukan hal yang sama kepada Mahadukun. Pemakai narkoba, Rivaldo ketangkap 3 kali, kalian bully. Pecandu narkoba, ya, yang lagi menghibur kalian kayak orang gila, kalian sanjung-sanjung. Padahal dia pecandu, dia belum berhenti loh dari narkoba. Boleh dicek, suruh dia ke BNN kalau dia berani, suruh dia ke BNN. Karena kalau dia makan narkoba itu bukan hanya kalau dari urin hilang, kalau dari urin udah bersih, dari darah sudah bersih, rambut itu sampai 2 tahun masih kelihatan loh, rambut itu masih kelihatan. Si paling bener emang gue bener. Kenapa? Buktinya lu cari gua, lu komen gua. Kalian netizen tidak mau menerima kenyataan, karena kenyataan itu pahit. Kalian tuh benci sama orang yang terlalu berkata jujur. Itu kalian. Dikasih tahu, katanya di Indonesia ini agamanya kuat. Katanya di Indonesia ini
Gak boleh ada LGBT, karena LGBT itu setan, dosa, segala macam. Sekarang LGBT yang jelas-jelas LGBT, memotong kelaminnya, kalian sanjung-sanjung. Kita bukti dong, suruh dia laporin gue dulu ke polisi, baru gue kasih bukti. Sama kayak gue lakukan itu ke Dito Mahendra. Setelah gue dilaporkan, gue punya bukti, gue kasih buktinya ke polisi. Laporin dulu ke polisi, baru bisa. Kecuali kalian mau bayar gue 1 miliar, baru gue taruh tuh bukti-buktinya di Instagram. Jangan nyuruh gue kasih bukti. Gue tidak akan ngomong kalau nggak ada bukti. Udah gitu aja, titik, nggak ada koma. Ngerti? Suruh Singkongkor lah laporin gue. Kalau memang semua omongan gue ini tidak sesuai dengan fakta. Suruh Mahadukun laporin gue. Kalau memang gue memfitnah dia. Kan simple. Ya kan? Kalau dia udah laporin gue, baru gue kasih bukti. Itu yang benar. Itu step-stepnya. Mulut lu dajal, betul. Bacot emang lagi ngebacot. Tapi lu tonton. Kata Ngkongkor lah, Kaniki so tau. Kaniki gak pernah tinggal di Eropa. Mending gue gak pernah tinggal di Eropa, tapi gue gak pernah bekerja di rumah bordir dan menjadi PSK di sana. Mall-mallin Indonesia lu, tau gak? Mendingan gue ke Eropa itu cuma buang-buang duit, belanja, liburan, bukan kerja, jadi PSK. Udah tuh cowok, jadi cewek. Mendingan gue, dia hidup di Jerman, tapi melarat. Tinggalnya cuma sekotak, kasur sama toilet jadi satu. Ini fix settingan najis. Tuh, Korla pertama kali datang ke Paris sama Mbak Ulan, betul, itu betul. Mbak Ulan juga kan transgender, tapi dia mengakui kalau dia transgender. Maksudnya jangan dipercaya, gue bukan Tuhan. Tapi insya Allah perkataan gue bisa gue pertanggungjawabkan. Nggak suruh juga kalian untuk percaya sama gue. Tapi kalau gue dilaporin polisi, gue akan pertanggungjawabkan bacot gue. Ngerti? Si Ngkongkor lah mau ngaku mau enggak, memang iya itu urusan dia. Tapi kalian kan ditipu sama jenis kelaminnya, sama pekerjaannya. Dia tuh pecandu narkoba. Kita tuh di Indonesia nggak boleh menganggung-anggungkan orang yang pecandu narkoba. Apalagi dia waria. Udah tuh pekerjaannya juga nista. Kalau kalian nggak terima omongan gue sesuai fakta, ya udah jangan nyolot. Gue kan suka-suka gue doang, gue mau ngebacot apa, mau gue ngebacot di mana kek, mau di Instagram kek, mau di mana kek. Kan gue bilang, omongan gue bisa dipertanggungjawabkan. Jadi laporin aja gue ke polisi. Teman-teman dia aja di Jerman transgender semua netizen. Tapi teman-temannya semua jujur kalau dia transgender, cuma dia aja yang nggak ngaku tuh. Siapa tuh? Dewi Q Kuastuti tuh, tanya tuh informasi sama dia tuh, kayaknya dia tahu tuh tentang si Ngkongkor lah. Karena kan dia selalu bilangnya diri dia perempuan. Kenapa dia nggak mau berdamai dengan hatinya? Bilang aja, iya gue laki-laki, gue transgender. Pasti dia dapat banyak simpatik lagi sama masyarakat. Percaya sama gue. Kan kalian sudah terlanjur jatuh cinta, jadi pasti kalian bakal nerima. Nah, suruh dia berhenti makan narkoba. Jadi jangan uang saweran dipakai untuk hal-hal yang tidak-tidak. Omongan harus dibuktikan. Kan gue bilang, laporin dulu gue ke polisi, baru gue buktiin. Laporin lah, gila. Gue tuh udah nyebutin nama lo dari kemarin dengan lengkap. Udah nyebutin nama gue, kurang berani apa gue. Gue bukan kayak kalian. Berantem sama orang ngomongin di belakang, gue langsung ngomong di depan. Tuh kalau undang-undang ITE itu udah jelas banget dapet tuh. Tapi kalau gue fitnah, atau gue menyebar hoax. Tapi kalau bener, yang ada dia yang malu. Karena gue udah bebas untuk nyebarin bukti. Selama dia belum ngelaporin gue, bukti itu tidak akan pernah gue publish, paham? Kecuali sudah sampai ranah kepolisian, baru akan gue publish. Ya tunggu, udah gue tungguin. Rumah gue alamatnya belum pindah. Nggak ada tanggapan dari sono. Ya pasti nggak ada, karena semua yang gue omongin bener. Kalau gue ngomongnya fitnah, itu si Ngkongkor lah, pasti udah ke rumah sakit. Pasti akan ngecek kalau dia adalah perempuan sejati. Pasti. Dan dia juga akan ngecek ke BNN bahwa dia bukan pecandu dan dia tidak pernah makan narkoba. Pasti. Karena dia nggak ngeladenin. Kenapa? Karena omongan gue bener. Pasti si Ngkongkor lah udah ngecek tuh ke rumah sakit bahwa dia punya rahim. Dia tuh bukan cewek mandul, tapi dia tidak punya rahim. Bedain cewek mandul sama tidak punya rahim. Dia mau menjatuhkan siapa? Gue mau menjatuhkan siapa? Si Ngkongkor lah. Ngkongkor lah mah udah jatuh. Dia mah udah nggak punya harga diri. Emang lo pikir dia di Jerman punya temen? Nggak ada lagi. Pas dia lagi viral-viral aja tuh, baru pada datang-datang semua. Dia tuh di Jerman tuh manusia paling jijik dan manusia paling tidak dihargai. Kenapa? Karena dia pernah dipinjemin rumah ya sama orang Indonesia, tapi rumah itu nggak dirawat. Dia tuh sering ngompol di celana karena keseringannya pakai narkoba.
ngompol di celana, berak nggak di flush, rumah orang yang dipinjemin bau tai. Lu tanya sama Kak Igun, waktu dia ke rumahnya si Korla yang rumahnya dipinjemin sama orang Indonesia, bau tai nggak rumahnya? Berantakan nggak? Kotor nggak? Jorok nggak? Nggak mungkin Kak Igun nggak ngomong kalau yang soal itu. Dia orang terjorok, berak di celana, kencing di celana, sofa orang dikencingin di Jerman. Itu kalau bukan pecandu apa namanya? Sampai mau berak aja dia nggak mau bangun, sampai berak di celana, sampai kencing di kursi orang. Saking dia kekencengan setiap hari dia narkoba. Makanya kenapa badan dia tuh kurus terus, karena dia penyabu, dia tuh saburs, pecinta sabu. Makanya badan dia kurus, tapi kurusnya kendor, krempeng, keriput, nggak sehat. Laporin gue, kalau gue bohong, laporin. Karena semuanya juga udah pada kasih bukti ke gue. Sampai foto dia OD aja ada gue. Video dia lagi OD, mau hampir sekaratul maut, gara-gara pakai sabu nggak berhenti-berhenti. Ada, gue punya. Tapi laporin gue dulu ke polisi, baru gue sebar. Lo lihat badannya, memang badannya kurus. Dia kan membangga-banggakan badannya, lihat body aku. Iya, body lu kurus, nggak bakalan jadi daging yang lu makan. Karena lu pakai sabu, tiap hari, tiap menit, tiap jam. Badan lu krempeng begitu, lihat kulitnya pada kendor. Kak Fitri usia 48 tahun, kulitnya kenceng karena dia nggak pernah pakai narkoba. Teman-teman gue banyak yang usianya di atas 40, nggak ada yang sekendor itu. Yang cuma bisa bikin kulit buruk itu adalah narkoba, apalagi jenis sabu. Belajar, baca di Google. Nih, ada lagi nih. Pantesan pas di vlognya Mahadukun kan si Ngkongkola nawarin mau masakin di rumahnya. Nyampe di rumahnya, Kak Igun sama Mahadukun nggak mau karena lihat kondisi rumahnya. Igun pun langsung keluar rumah. No, karena bau. Karena rumahnya bau, dan itu bukan rumah dia. Itu rumah orang Indonesia. Disewain ke dia, tapi dia nggak mau bayar-bayar. Rumahnya nggak dirawat. Lu kalau gue share ya, rumahnya itu kayak gimana, joroknya, berantakannya. Sama sekali nggak dirawat, emang nggak tahu diri. Dia tuh nggak tahu diri. Tuh, pernah juga ngeliat doi makan bubur sampai seminggu. Gue mikir juga, kok bisa itu bubur seminggu dimakan? Apa nggak basi? Jadi gini, gue kasih tahu ya, ada beberapa orang kalau yang pakai narkoba itu, ya, apalagi sudah berhari-hari dia pakai narkoba, itu untuk nelen tuh susah. Kenapa gue bisa ngomong begini? Mantan laki gue yang pertama sama mantan laki gue yang terakhir itu pakai narkoba, jadi gue tahu. Gue bukan ngarang-ngarang, dia tuh nggak bisa nelen, makanya dia makan bubur. Dia juga nggak bisa lagi makan yang lain karena dia nggak punya uang. Dia tuh 3 tahun harus kerja untuk pemerintahan Jerman untuk membayar pajak. Lu kalau punya saudara di Jerman, lu tanya bagaimana pajak di Jerman itu. Kok tahu make ya lu? Kalau gue make, gue udah ditangkap gara-gara narkoba dari tahun-tahun yang lalu. Makanya polisi tuh respect sama gue. Kenapa? Biarpun gue huru hara begini, gue nggak pernah pakai narkoba. Tapi mantan laki gue ada yang pakai narkoba, cuma nggak ketangkep-tangkep. Nah, lu bantuin deh tuh ngomong sama bapak-bapak kepolisian, suruh tangkap mantan laki gua. Kak, ngomong begini untuk apa? Untuk edukasi, biar lu tahu yang lu puja-puja itu dajjal. Lu benci sama LGBT. Di Indonesia benci banget sama LGBT. Sekarang ada LGBT yang tidak mau mengakui jati dirinya, tukang bohong, pencantum narkoba, juga penjual penjajah seks komersial di Jerman. Lu agung-agungin. Tapi di Indonesia ada LGBT lain lu hina-hina. Jadi gimana yang bener? Kalau mau hina satu, hina semua. Jangan di kotak-kotakin. Lu kan pada benci sama LGBT, lu kan benci sama bencong. Jangan di kotak-kotakin, pukul rata semua. Itu udah bencong tuh sekarang. Perempuan jadi-jadian. Ada buktinya nggak dia beli narkoba? Jangankan bukti dia beli narkoba, dia OD aja gue punya videonya. Dia OD, gue ada videonya. Dia hampir mampus tuh. Tahun 2020, pas COVID lagi gencar-gencarnya, ada gue videonya, ada. Tapi laporin gue dulu ke polisi. Jadi mana infonya pakai narkoba? Ya dari orang-orang Indonesia yang benci sama dia di Jerman. Karena setiap dia ditolongin, dia tuh nggak pernah ingat sama orang yang nolongin dia. Dipinjemin rumah, bukannya dirawat, diberakin itu rumah. Mending tainya dibersihin. Kadang-kadang sampai kering. Sofa orang sampai bau pesing karena dia suka ngompol. Katanya uang sumbangan dipakai buat ponakannya sambil beli Al-Quran. Buktiin. Mana videonya saat dia bagi-bagi Al-Quran? Mana videonya saat dia memberikan itu uang saweran ke anak panti asuhan? Buktiin. Gua kasih tahu ya. Gua aja nyumbang. Gua nyumbang nih.
untuk warga-warga di Papua yang tidak mampu. Gue nggak minta dibikinin video, gue nggak minta dibikinin ucapan terima kasih, nggak minta. Atas kesadaran dirinya sendiri, dia bikin sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like-nya ya bro and sis, dan komentar kalian. Saya Jody Gudel, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao!